Di buku ini tertulis, aku ditabiskan menjadi imam umat. Saya baru lihat di situ. Lalu saya berpikir, ya, baru bisa menjadi imam umat kalau menjadi sungguh-sungguh imam Allah. Karena itu judul dari renungan saya pagi ini, imam menjadi sempurna karena berjalan bersama dengan umat dan Allah. Fokus renungan hanya dari Injil, tidak dari moto mereka berdua, juga tidak dari kedua bacaan lain yang indah-indah. Saya hanya mau lihat dari Injil saja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil yang sangat populer. Jika seorang berdosa mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saya mau lihat poin pertama dari kalimat yang indah dari sabda Tuhan ini. Imam itu insan yang cakap untuk hidup sebagai saudara. Karena kalimat pertama dari Injil tadi berbunyi, apabila saudaramu berbuat dosa. Pertama-tama kita lihat tentang saudara. Pertama-tama hidup ini berbicara tentang saudara dan persaudaraan. Karena itu marilah saudara-saudari yang terkasih, kita cocokkan diri kita, tahu diri, cocokkan status kita. Apakah aku saudaramu? Apakah engkau saudaraku? Karena hanya dengan tahu status sebagai saudara, maka kita bisa berbicara tentang Injil hari ini. Tanpa kita tahu status sebagai saudara, cocokkan diri kita sebagai saudara, kita tidak bisa masuk dalam kehidupan orang-orang lain. Kita tidak bisa paksakan diri kita juga untuk masuk dalam kehidupan orang lain. Kita tidak bisa paksakan orang lain juga untuk masuk dalam kehidupan kita, kalau kita tidak jelas posisi kita adalah saudara. Menjadi saudara itu kegelisahan tiap-tiap orang, kegelisahan imam dan umat, kegelisahan umat dan imam, kegelisahan orang tua dan anak, kegelisahan anak dan orang tua, kegelisahan teman kerja, kegelisahan politikus juga. Hidup bersaudara itu memungkinkan seseorang untuk menghadirkan dirinya sebagai orang baik dan orang berguna bagi sesamanya. Kalau kita pastikan diri kita bahwa saya saudaramu, maka kita tahu kita buat apa. Kalau saya berkata bahwa engkau saudaraku, aku saudaramu, maka kita tahu perilaku yang mana yang harus kita buat sebagai saudara. Memungkinkan imam dan umat untuk membuka diri bagi persaudaraan yang patokan kualitasnya tidak lagi tergantung kepada kemauanku. Kalau Pater William tidak mau stres, dia mesti melihat bahwa 6-7 ribu umatnya di paroki Maria Magdalena Nangapure ini adalah saudaranya. Pater Polce kalau mau tidak stres, mesti berani melihat bahwa umatmu dari Batu Ria sampai Gunung Pigang, Pomat Ayam Hitat itu adalah saudaramu. Kalau tidak berani masuk
meyakini bahwa mereka adalah saudara, mereka hanyalah umat yang dipercayakan kepadaku, dan stop di situ. Bukan mereka adalah saudara yang berjalan bersama denganku, juga dengan kelemahan mereka. Itu bisa mudah stres juga. Tapi saya sudah ajar Pater Willem ini dengan Pater Polce ini, kan di sini aku ditabiskan menjadi imam umat ini. Rupanya ini baru saya ingat yang Pater Mukri katakan semalam. Umat mau itu, tema misa ini adalah aku ditabiskan menjadi imam umat dan bukan imam keluarga. Rupanya ikut dari mana, baru saya mengerti sekarang. Aku ditabiskan menjadi imam umat dan bukan imam keluarga. Tapi Injil hari ini bilang saudara, dan tidak ada salahnya untuk menjadi imam keluarga, tetapi keluarga yang kaya dengan persaudaraan, bukan keluarga yang picik. Dengan demikian, kalau Pater Willem dia khotbah di Baturian, di Patisomba, orang Patisomba tidak akan bilang kita sama-sama Atalio. Kita sama-sama Atalio. Jangan tarik ulang lagi Pater Willem ke keluarga yang Leo. Karena kalau hanya Leo saja dia stres. Saya bilang kau jangan stres kan. Rumusnya sederhana sekali. Leo kan 3 huruf. Jadi Leo dengan oli itu licin, artinya sulit dipercaya. Untuk hibur dia sih. Bersaudara memungkinkan imam dan siapapun untuk paham tentang nilai persaudaraan dan tentang tata krama. Karena dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa, ada nilai persaudaraan yang kacau di sana dengan dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ada tata krama di sana. Tidak asal ngawur saja. Persaudaraan merupakan modal berharga untuk melihat dengan jernih apakah kita ini pendosa, kita ini suci, kita ini sempurna, kita ini bercacat. Mesti berani melihat diri sebagai saudara dulu. Kalau tidak, yang sempurnanya semua di kita, yang cacatnya semua di orang. Padahal orang tahu kita yang mengaku diri sempurna, seberapa kita bercacat. Yang kedua, imam insan yang cakap untuk mengolah rahmat dengan visi 4 mata. Matamu, mataku, mata kita. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Yang berdosa itu saudaramu, bukan musuhmu. Yang berdosa itu imammu yang saudaramu, bukan rivalmu. Sehingga umat berkomplot untuk buat macam-macam di belakang itu kan. Dia kiranya itu imam kesini untuk menjadi rivalnya, padahal imam kesini untuk melayaninya. Yang berdosa itu umatmu yang saudaramu, bukan orang sembarang, orang dalam panggilanmu, saudaramu, bukan musuhmu. Itu yang menyebabkan bahwa imam, meskipun kita lihat dari jalan yang datang ke pastoran adalah umat yang bikin kita jengkel, kita tetap harus bisa senyum, buka pintu dan berkata kepada dia, mari mama, mari bapak. Yang menjadi soal utama dari 2 bersaudara ini, imam dan imam,
imam dan umat, umat dan umat adalah tentang dosa, tentang hidup yang harus dibangun lagi, tentang rahmat cuma-cuma agar hidup tidak menjadi percuma, tentang keluhuran panggilan dalam Tuhan, dan tentang moralitas. Itu sebabnya imam tidak enjoy dengan tema-tema empat mata yang paling disukai oleh empat matanya ibu-ibu tentang gosip, atau empat matanya bapak-bapak tentang ayam dan kupon putih, serta judi lainnya yang menelantarkan anak istri. Sama-sama empat mata sih. Imam mari menegur di bawah empat mata. Iman harus cakap dan cermat hidup dalam kebersamaan dengan imam dan dengan umat. Sebagai saudara, imam peka akan kualitas dirinya sendiri dan peka akan kualitas hidup saudara, saudari yang digembalakannya.